Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis Rasulullah tentang Imam Mahdi. Munculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan ia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah mengislahkannya dalam satu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 1. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlil baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Telah bersabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini, boleh dong minta klik like dan tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. 3. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. 4. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia bumi ini sebelum itu dipenuhi kezaliman dan kesemena-menaan, dan ia umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. 5. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak-anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 6. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan kemba-kemba. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. 7. Aisyah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah Ka'bah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Dia menjawab, benar. Di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan. Akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama, sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka pada hari berbangkit menurut niat mereka masing-masing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 8. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, di mana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa kecuali seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. 9. Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah oleh penguasa sekelompokan tentara untuk mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Hadis riwayat Muslim. 10. Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. 11. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. 12. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibaiat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. 13. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah Ka'bah untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. 14. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, Romawi, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.